Pernah kepikiran nggak sih, bisa nggak ya sekedar mengubah cara Anda berpikir dan merasa itu beneran menyembuhkan penyakit fisik? Maksudnya, kita kan sering banget dengar soal the power of positive thinking. Tapi seberapa jauh sih dampaknya ke biologi kita yang sebenarnya? Jangan-jangan tubuh kita ini literally dengerin setiap pikiran kita dan selalu bereaksi terhadapnya. Nah, ini pertanyaan provokatif yang bakal kita bedah hari ini. Oke, kita langsung masuk aja nih. Dalam paparan kali ini, kita bakal menganalisis teks yang super menarik dari Joseph Murphy yang ngebahas mendalam soal ide bahwa alam bawah sadar kita itu bertindak sebagai agen penyembuh universal. Kita bakal bedah klaim-klaim dari sumber ini secara objektif buat paham gimana sih, menurut si penulis, pikiran mengendalikan kesehatan kita. Ingat ya, kita di sini bukan buat narik kesimpulan medis, tapi murni buat memahami mekanika dari filosofi penyembuhan pikiran ini. Nah, buat alurnya hari ini, pertama kita bakal mendefinisikan apa itu kekuatan bawah sadar. Terus kita masuk ke kasus pertama soal gangguan mental, kasus kedua soal demam pada anak, dan kasus ketiga tentang kelumpuhan fisik. Dan terakhir, kita bakal ngerangkum rahasia dari proses penyembuhan ini. Bagian 1. Kekuatan bawah sadar, sang penyembuh universal. Sebelum kita bahas kasus-kasusnya, kita mesti paham dulu nih premis utama dari penulisnya. Nah, yang bikin konsep ini benar-benar menarik adalah cara teks ini memposisikan penyembuhan. Murphy bilang kalau dokter, ahli bedah, atau psikolog itu sebenarnya nggak melakukan penyembuhan itu sendiri. Mereka tuh cuma nyingkirin rintangannya aja, entah itu tumor secara fisik atau trauma secara mental. Proses penyembuhan aslinya, alias restorasi harmoni dan perbaikan sel-sel tubuh, itu diklaim selalu dilakukan oleh kekuatan bawah sadar internal. Dan coba perhatiin deh, kekuatan ini dikatakan bakal tetap bekerja terlepas dari apapun agama, ras, atau keyakinan Anda. Anggap aja ini semacam prinsip alam, persis kayak gravitasi. Masuk ke bagian 2. Kasus pertama. Bisikan roh dan penderitaan mental. Mari kita lihat gimana konsep tadi diterapin di dunia nyata. Dimulai dari sebuah gangguan psikologis yang cukup parah. Bayangin deh seberat apa tekanan yang dialami mahasiswa ini. Menurut teks, pemuda ini benar-benar ketakutan. Dia terus-terusan dengar suara semacam bisikan roh yang nyuruh dia ngelakuin hal-hal buruk. Saking parahnya, dia jadi super paranoid dan yakin kalau dirinya lagi dikendalikan sama roh orang mati. Nah, dari kacamata penulis, alam bawah sadar mahasiswa ini tuh udah sepenuhnya dibajak sama sugesti keliru dan negatif, yang berujung pada kondisi ketidakseimbangan mental, atau disebut juga monomania. Alih-alih ngasih resep obat, penulis ngasih doa atau afirmasi spesifik ini ke si mahasiswa. Mahasiswa itu diminta buat ngulangin kalimat ini secara perlahan, hikmat, dan benar-benar diresapi selama 10-15 menit. Dilakuin 3-4 kali sehari, terutama pas mau tidur. Karena di momen itulah alam bawah sadar dianggap lagi paling reseptif menerima perintah. Penulis ngebongkar proses perawatan ini layaknya prosedur medis loh. Langkah pertama, mahasiswa ini harus sadar kalau alam bawah sadarnya itu bisa dipengaruhi. Artinya, dia bukan korban yang nggak berdaya. Kedua, dia harus terus-terusan ngasih sugesti positif lewat afirmasi tadi. Dan ketiga, ini hasilnya. Teks mengklaim cuma dalam waktu seminggu ngeganti pikiran negatif dengan narasi tentang kedamaian dan harmoni, pemuda itu benar-benar sembuh total dari ketidakseimbangan mentalnya. Pola mentalnya berhasil ditata ulang. Lanjut ke bagian 3. Kasus kedua. Demam anak dan pengaruh lingkungan. Terus gimana kalau pasiennya nggak bisa ngelakuin afirmasi itu sendiri? Ini bawa kita ke kasus selanjutnya, soal kondisi lingkungan yang berdampak fisik pada seorang anak kecil. Kondisinya waktu itu kritis banget ya. Ada seorang gadis kecil kena demam tinggi dan dokter bilang harapan hidupnya tipis banget meski udah dikasih intervensi medis. Tapi sumber kita nyorotin satu latar belakang yang sangat spesifik di sini. Ibu dari anak ini ternyata lagi ngelewatin proses perceraian yang pahit dan emosinya lagi hancur-hancuran. Teks ini ngasih sebuah klaim menarik bahwa anak-anak yang belum masuk usia bernalar itu sangat dikendalikan oleh iklim emosional orang tua mereka. Jadi, demam si anak ini secara harfiah dilihat sebagai wujud fisik dari kemarahan dan kekacauan batin si ibu yang terpendam. Dan disinilah pendekatan Murphy yang nggak biasa itu kelihatan cerdik banget. Penulis nggak nyuruh si ibu buat fokus mikirin demam anaknya, nggak sama sekali. Dia malah minta ibunya buat tenang dulu, ngelepasin ketegangannya sendiri, dan memaafkan suaminya. Pas pikiran si ibu udah mulai rileks, barulah dia mulai ngurangin afirmasi ini setiap 1 jam. Fokusnya itu murni pada keyakinan absolut bahwa spirit atau roh kehidupan itu nggak kenal yang namanya sakit atau demam. Kalau menurut teksnya, ini tuh kayak efek domino penyembuhan. Si ibu ngelepasin amarahnya, terus si ibu memproyeksikan afirmasi tentang kesehatan tadi. Dan karena pikiran si anak terhubung sama iklim emosional ibunya, gadis kecil itu secara subjektif merasakan kedamaian ini. Hasil yang diklaim benar-benar ajaib.
Cuma dalam beberapa jam, demam anak itu turun normal dan dia malah bangun minta mainan dan makanan. Pemulihan drastis ini sepenuhnya dikaitkan sama perubahan mental sang ibu. Bagian 4, kasus ketiga, kelumpuhan tubuh dan penderitaan fisik. Sekarang kita bahas kondisi fisik yang benar-benar parah pada orang dewasa, di mana tubuhnya kayak nyerah total akibat tekanan mental. Coba perhatiin perbandingan kondisinya, drastis banget kan? Pria di New York ini sebelumnya bisa mendadak kaku karena panik dan kakinya lumpuh total sampai gemeteran, bahkan pas lagi di tengah jalanan yang ramai. Dia terjebak di kondisi pertama, digerogoti rasa takut, rasa bersalah, dan kebencian luar biasa ke saudaranya gara-gara pengkhianatan bisnis di masa lalu. Penulis nyatet satu hal penting nih, dia mendefinisikan kata berdosa bukan dalam artian agama, tapi sekedar meleset dari sasaran kesehatan dan kedamaian. Kebencian yang beracun ini secara harfiah melumpuhkan tubuh pria tersebut. Tapi begitu dia beralih ke kondisi kedua lewat pengampunan yang radikal, kedamaian batin dan mobilitas fisiknya pulih secara total. Nah, ini dia titik baliknya. Pria itu harus mengakui kalau kelumpuhannya itu sebenarnya cuma beban berat yang nggak perlu dia pikul secara fisik. Lewat afirmasi penyerahan diri ini, memaafkan dirinya sendiri dulu, terus melepaskan rasa dendam ke saudaranya, dia berhasil memutus suplai racun mentalnya. Kalau Anda baca kutipannya, kerasa banget ada energi yang membebaskan, sebuah proses pelepasan beban batin yang luar biasa masif. Jadi, intinya ada di 3 langkah krusial ini. Pria tersebut harus sadar dulu kalau kekuatan yang menciptakan tubuhnya pasti bisa juga buat memperbaikinya. Terus, dia memotong sumber penyakitnya, yaitu kebenciannya. Dan akhirnya dia menyatu secara mental dan emosional dengan visi bahwa dirinya utuh kembali. Perubahan sikap batin ini diklaim benar-benar mengubah realitas fisiknya, bikin dia bisa jalan lagi dengan bebas. Bagian 5. Rahasia proses penyembuhan, aturan universal. Kita udah ngeliat 3 kasus yang beda banget ya, mulai dari trauma mental, demam anak, sampai kelumpuhan psikosomatis. Teks ini merangkum mekanika dari kasus-kasus tadi ke dalam beberapa aturan universal. Cepet aja nih poin-poin pentingnya. Ingat, kekuatan penyembuh itu udah ada di dalam diri Anda. Emosi negatif kayak marah, takut, atau bersalah, itu benar-benar menciptakan blokade fisik. Terus, berhentilah fokus pada gejala penyakitnya, karena itu cuma bikin Anda makin cemas. Jangan pernah biarin kata tidak bisa disembuhkan bikin Anda takut. Dan yang paling penting, biasakan diri Anda untuk terus memikirkan harmoni, vitalitas, dan kesempurnaan. Penulis mengklaim bahwa alam bawah sadar akan selalu mengeksekusi apapun keyakinan yang Anda suapkan ke dalamnya. Yang akhirnya bawa kita balik lagi ke pertanyaan awal, berdasarkan paparan ini, kita semua diklaim sebagai penyembuh alami. Alam bawah sadar Anda selalu mendengarkan, selalu ngebangun realitas fisik Anda berdasarkan centang biru pikiran Anda sendiri. Jadi pertanyaannya, kalau alam bawah sadar Anda terus-terusan dengerin obrolan batin Anda detik ini juga, instruksi kesehatan macam apa sih yang lagi Anda suruh buat dia bangun? Pertanyaan yang cukup bikin merinding kan? Silahkan direnungkan dan sampai jumpa di paparan berikutnya.